Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan presentasi dan diskusi pada hari ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu Dede selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu akhlak yang kami hormati dan teman-teman semua yang kami banggakan. Tidak lupa kami berterima kasih kepada Ibu Dede yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Sebelum memasuki pada pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Regita Siti Mulyani. Perkenalkan, nama saya Sahda Febina Salim. Perkenalkan, nama saya Salma Astiansyah. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Hikmah Mempelajari Ilmu Akhlak dengan rincian materi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sahda akan memaparkan materi Hikmah Mempelajari Ilmu Akhlak dalam Kemajuan Rohani, Penuntun Kebaikan, dan Kesempurnaan Iman. Masuk pada materi yang pertama, yaitu manfaat ilmu akhlak dalam kemajuan rohani. Dengan mempelajari ilmu akhlak, akan mendapati kemajuan rohani. Sisi rohani merupakan ruang di mana manusia bisa memperkuat karakter religiusitas yang transenden kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah hubungan antara manusia kepada Tuhannya tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga harus berdampak pada aspek kehidupan sosialnya. Ini juga yang dinamakan keseimbangan antara nalar dan naluri, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Materi yang kedua ada penuntun kebaikan. Seorang muslim yang memahami agamanya dengan baik, sudah semestinya juga mengenal dan memahami segala bentuk kebaikan, termasuk memahami kebaikan, seperti memahami persamaan, keadilan, kewibawaan, kesetiaan, kesederhanaan, kesantunan, kerendahan hati, pengorbanan, perjuangan, dan hal-hal baik lainnya. Tentu saja pemahaman mengenai hal ini bukan semata-mata hanya berdasarkan definisi manusia saja, namun mengikuti definisi Islam memandang kebaikan tersebut. Karena itu, seorang muslim dengan akhlak yang baik adalah orang yang senantiasa menyeimbangkan antara ibadah, ilmu, dan amalnya. Materi yang ketiga ada hikmah mempelajari ilmu akhlak dalam kesempurnaan iman. Tentu saja akhlak berkaitan erat dengan iman, karena iman terdiri dari beberapa unsur, yakni yang pertama, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta satu-satunya, pemberi rezeki, dan penguasa seluruh kekayaan. Kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa hanya Dialah yang patut disembah. Yang ketiga, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melebihi cinta kepada semua makhluknya. Yang keempat, cinta hamba kepada Tuhannya akan mengantarkannya pada tujuan yang satu, yakni mencapai ridhonya. Nabi Muhammad SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, terlihat bahwa akhlak mulia muncul dari iman yang sempurna. Agar individu memiliki akhlak yang baik, maka ia harus memiliki keimanan yang baik pula. Saya Salma Astiansyah akan melanjutkan materi mengenai keutamaan di hari kemudian, kebutuhan primer dalam keluarga, kerukunan antar tetangga, dan peranan akhlak dalam pembinaan remaja. Yang pertama, keutamaan di hari kemudian. Keutamaan di hari kemudian ini akan muncul ketika seseorang ataupun manusia berperilaku baik, menunjukkan akhlak yang terpuji semasa hidup di dunia. Keutamaannya ini berupa berat timbangan di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya, orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan selanjutnya yaitu posisinya dekat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat posisinya dariku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Itu pun hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Rasulullah SAW pun bersabda, "Aku akan memberikan jaminan sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun dia bercanda, serta rumah di bagian atas surga bagi orang yang akhlaknya mulia." Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, diberikan jaminan seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah SAW pun bersabda, "Kebanyakan orang yang masuk surga itu karena takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Selanjutnya adalah kebutuhan primer dalam keluarga. Kebutuhan primer dalam keluarga adalah kebutuhan pokok mendasar yang bersifat prioritas. Dengan kata lain, apabila manusia hidup di dunia tanpa memenuhi kebutuhan primernya, maka ia akan hidup dengan berbagai kesulitan. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam kebutuhan primer? Yang pertama, sandang, kedua, pangan, ketiga, papan. Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Bisa dibayangkan apabila kita tinggal di dunia ini tanpa adanya tempat tinggal. Dan bisa dibayangkan apabila kita tinggal tanpa menggunakan pakaian. Bisa dikatakan bahwa kita akan sering atau cepat terpapar virus dan juga penyakit. Dan apabila kita tidak makan, maka kita pun tidak mungkin akan bertahan di dunia ini, dalam artian meninggal. Selanjutnya, kerukunan antar tetangga. Dalam hidup kita pasti memerlukan interaksi antara satu dan lainnya. Itulah mengapa manusia disebut dengan makhluk sosial. Karena manusia itu pasti saling membutuhkan, manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, untuk tetangga sendiri, itu pada kenyataannya adalah seseorang yang tinggalnya tuh dekat dengan kita. Kita akan sering bertemu, kita akan perlahan akrab dengan orang yang berada dekat dengan kita. Dalam Islam, kita ditekankan untuk berbuat baik kepada tetangga, karena hubungannya harmonis akan menciptakan dan mendatangkan maslahat yang begitu banyak dan begitu besar bagi hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut bisa menyadarkan kita untuk senantiasa menjaga kerukunan antar sesama dan terlebih kepada tetangga kita sendiri. Seperti adanya sikap toleransi, terus saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah peranan akhlak dalam pembinaan remaja. Menurut Nasyaruddin, dalam buku Akhlak Ciri Manusia Paripurna, akhlak adalah dorongan kejiwaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sesuatu di sini berarti perbuatan atas dasar cerminan dari sifat yang dimiliki oleh seseorang. Singkatnya, apabila seseorang melakukan perbuatan yang baik, maka bisa dikatakan bahwa akhlak yang dimiliki pun akhlak yang terpuji. Begitupun sebaliknya. Pembinaan akhlak bagi remaja ini sangat penting, mengingat remaja adalah manusia yang cenderung emosional dan sedang labil-labilnya. Pembinaan akhlak bagi remaja ini bertujuan untuk membangun kepribadian yang baik, seperti jujur, sabar, tawakal, dan lain sebagainya, yang diharapkan akan terbentuk sebuah karakter bagi dirinya sendiri. Karakternya tuh karakter yang terpuji dan nantinya akan memberikan dampak yang positif juga bagi seluruh umat. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab pergaulan. Penerapan adab atau etika dalam pergaulan secara umum adalah contohnya sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam. Kita sebagai sesama umat muslim atau kepada yang lebih tua sudah sepatutnya kita menyampaikan atau mengucapkan salam. Yang kedua, rendah diri dalam mendengarkan ucapan atau perkataan yang ditujukan kepada kita dari orang lain. Dan yang ketiga, saling tolong menolong. Yang keempat,
menghargai pendapat orang lain. Jika dalam diri sendiri ingin dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus bisa menghargai pendapat atau menerima pendapat orang lain. Dan yang kelima, sopan di lingkungan sekitar. Bagi orang yang memahami dan mempelajari ajaran agama, maka ia akan mengatakan bahwa membangun bangsa tanpa memperbaiki akhlak mulia tidak akan berhasil. Akhlak mulia adalah kunci untuk meraih segala kemuliaan hidup. Tanpa akhlak mulia, maka kehidupan ini akan kacau balau dan tidak akan terjadi keadilan yang didambakan oleh semua orang. Akhlak dalam pembangunan negara. Negara dan bangsa ini harus mempunyai pemimpin yang menyandang akhlak mulia serta dapat membangun akhlak mulia bagi semua orang. Membangun akhlak mulia sebenarnya masih mungkin dilakukan. Salah satunya dengan cara mendekatkan negara atau bangsa ini dengan kitab suci, dengan tempat ibadah, dan dengan para tokoh yang bisa dijadikan tauladan. Dan untuk pembahasan terakhir yaitu akhlak dalam pembangunan hubungan antar bangsa. Pada pembahasan sebelumnya dikatakan tanpa akhlak mulia maka kehidupan ini akan kacau balau dan tidak akan terjadi keadilan yang didambakan oleh semua orang. Akhlak dalam pembangunan hubungan antar bangsa, contoh dari hal kecil terlebih dahulu yaitu toleransi antar agama, membentuk karakter diri yang baik bagi diri sendiri serta bagi bangsa dan negara. Simpulan yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini adalah hikmah mempelajari ilmu akhlak dapat menuntun kita ke arah kebaikan yang nantinya akan berbuah pahala. Pahala tersebut nantinya akan memberatkan timbangan kita sehingga kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan di hari kemudian. Hikmahnya pun dapat membina kerukunan antar manusia karena akhlak terpuji yang dimiliki akan membina pergaulan secara umum dan nantinya menciptakan sebuah keharmonisan dalam hidup berbangsa dan juga bernegara. Sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.